Berpikir positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, berdasarkan terang firman Tuhan, kita dapat mengenali pikiran-pikiran kita, baik yang positif maupun negatif, terhadap diri kita sendiri ataupun orang lain. William Backus, seorang psikolog Kristen, menyatakan bahwa untuk membuang pikiran yang negatif, seorang harus menanamkan pikiran-pikiran positif dalam dirinya dengan mengatakan kebenaran kepada diri sendiri. Dan kebenaran sejati adalah kebenaran yang bersumber pada Alkitab. Filipi 4 ayat 2-3 mengisahkan nasihat Rasul Paulus kepada Euodia dan Sintike. Rupanya ada ketidaksepahaman antara kedua wanita ini dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Filipi. Rasul Paulus langsung menyatakan supaya mereka sehati dan sepikir dalam Tuhan. Tetapi juga ia menasihatkan agar masing-masing memiliki pikiran yang positif seperti pikiran Kristus. Ayat 8 dan 9 menguraikan lebih dalam arti berpikir positif. 1. Arti berpikir positif. Ayat 8. Setelah seseorang mengalami kelahiran baru, ia masuk dalam proses pengudusan seumur hidupnya. Pengudusan mencakup seluruh aspek dalam hidup. Salah satu yang sangat penting yaitu aspek pikiran. Banyak hal yang kita lakukan dipicu dan dikendalikan oleh apa yang kita pikirkan. Apabila kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka kita juga akan melakukan semua hal demikian. Frasa jadi akhirnya menunjukkan rangkuman Rasul Paulus atas nasihat-nasihatnya, mulai dari pasal 4 ayat 2 hingga akhir. Semua kata sifat ini telah nyata dalam pribadi Kristus Yesus yang adalah Allah. Dengan demikian, maka seharusnya setiap orang percaya terfokus hanya kepada Kristus dan menaruh pikiran yang sama dengan pikirannya. Hanya standar pemikiran yang serupa Kristus yang dapat membentuk orang percaya berpikiran positif. 2. Sikap yang lahir dari berpikir positif. Ayat 9a. Apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat. Ini berhubungan dengan pengajaran dan teladan yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang seharusnya tertanam dalam pikiran mereka. Lakukanlah itu. Berarti jangan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku. Hal ini sangat mirip dengan konsep Ibrani, Shema, yang berarti mendengar untuk melakukan. Kalau di ayat sebelumnya Rasul Paulus mengajak kita berpikir positif, maka langkah selanjutnya adalah lakukanlah itu. Jadi pola berpikir positif melahirkan sikap yang positif. Sederhana dan praktis cara Rasul Paulus menasihati, tetapi maknanya sangat dalam, melebihi ajaran-ajaran filosofi lainnya. Tentang hal ini, Rasul Paulus telah memberikan teladan. Ingatlah bahwa Rasul Paulus sedang menderita dalam penjara, tetapi ia masih dapat menghibur dan menguatkan jemaat Filipi. 3. Dampak berpikir positif. Ayat 9b. Maka Allah sumber damai sejahtera. Berarti jika seorang mengambil komitmen untuk berpikir positif, maka damai sejahtera menjadi bagiannya. Sebaliknya, jika seorang dipenuhi oleh pikiran negatif, baik tentang dirinya ataupun tentang orang lain, maka ia akan kehilangan damai sejahtera. Yang tinggal hanyalah kecemasan dan kekhawatiran. Bandingkan ayat 6. Ayat 9b ini pun menekankan hakikat dari Dia yang menjadi sumber damai sejahtera. Yesus disebut Allah dari damai sejahtera. Bandingkan 2 Tesalonika 3 ayat 16. Damai sejahtera ini akan memelihara hati dan pikiran kita
dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itu akan menjaga kita untuk tidak berdosa di bawah permasalahan-permasalahan kita dan tidak tenggelam di dalamnya. Damai sejahtera itu akan membuat kita tetap tenang dan terkendali, tidak diombang-ambingkan amarah, tetapi mendapat kepuasan batin. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada mula ia percaya. Bandingkan Yesaya 26 ayat 3. Sahabat Iktus, Rasul Paulus mengarahkan kita supaya pikiran kita diarahkan kepada hal-hal positif saja, sehingga melahirkan perilaku positif. Boleh jadi kita berbeda pendapat karena latar belakang budaya, sosial, dan pemikiran yang berbeda. Tetapi dengan mengarahkan pemikiran kepada hal yang positif, seperti diminta kepada Euodia dan Sintike, maka perbedaan pendapat dapat teratasi. Kita pun mengalami damai sejahtera dan persekutuan kita pun diberkati Tuhan. Kekristenan bukan teori belaka, tetapi intinya adalah saya mempraktekkan apa yang ada dalam pikiran saya. Dari pikiran akan timbul perbuatan. Perbuatan yang saya lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan terbentuklah karakter. Saya dapat memahaminya bahwa semuanya dimulai dari pikiran. Jika saya ingin membentuk karakter yang baik, maka saya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif yang serupa dengan pikiran Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah pikiran saya dipenuhi dengan pikiran-pikiran positif berdasarkan firman Tuhan? Sikap positif apa yang nampak dalam hidup saya sebagai buah dari pikiran positif saya? Sudahkah damai sejahtera Kristus memenuhi kehidupan saya? Tuhan Yesus, penuhi saya dengan pikiran-pikiran yang positif, sebagaimana pikiran yang ada padamu. Karena saya menyadari bahwa pikiran saya cenderung begitu kuat merekam hal-hal negatif, sehingga hidup saya dikuasai kekhawatiran. Ya Tuhan, saya mau lebih banyak membaca dan merenungkan Alkitab sebagai asupan makanan sehat yang membangun pikiran positif. Terima kasih Yesus, karena pikiran positif akan menghasilkan sikap yang positif, baik terhadap diri saya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitar saya. Dan yang terpenting adalah hidup saya dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Amin. Buanglah dari pikiran kita hal-hal yang negatif. Isilah pikiran kita dengan hal-hal yang positif.